Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Jabar, H032139. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana layanan yang diperlukan bagi siswa yang lambat belajar atau slow learner. Tujuan saya membuat video ini untuk salah satu tugas mata kuliah pembelajaran remedial yang telah diberikan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana itu slow learner, penyebab slow learner, dan layanan apa saja yang akan dilakukan untuk siswa yang lambat belajar. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu slow learner atau disebut dengan lambat belajar. Nah, slow learner itu merupakan salah satu jenis ketunaan yang banyak dihadapi. Secara kasat mata, anak yang terdeteksi mengalami slow learner menampak seperti anak seusianya pada umumnya. Slow learner adalah anak yang memiliki prestasi belajar rendah di bawah rata-rata pada anak umumnya pada salah satu atau seluruh siswa akademik atau area akademik. Nah, tapi tidak tergolong anak yang mempunyai keterbelakangan mental. Skor tes IQ anak slow learner menunjukkan antara 70 dan 90. Dalam beberapa hal, anak lambat belajar mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan, dan kemampuan untuk beradaptasi. Tetapi lebih baik dibanding dengan yang binarahita. Anak yang lambat belajar itu membutuhkan waktu belajar lebih lama dibanding dengan sebayanya, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan yang khusus. Nah, para ahli mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan anak lambat belajar, yaitu kemiskinan. Nah, mengapa demikian? Karena jika anak memiliki kondisi sosial ekonomi yang kurang rendah, maka seorang anak tersebut akan lambat untuk belajar. Untuk seperti contohnya, anak ingin belajar tapi tidak dapat membeli buku. Jadi kemungkinan kecilnya seperti itu. Nah, yang kedua itu kecerdasan orang tua. Nah, jika seorang anak memiliki orang tua yang kurang memperhatikan dalam intelektual perkembangan seorang anak tersebut, maka seorang anak tersebut akan lambat belajar. Nah, yang ketiga itu jumlah anggota keluarga. Mengapa demikian? Karena jika seseorang memiliki banyak keluarga, maka banyak saudara, maka orang tua tersebut akan yang ketiga, yang keempat itu faktor emosi. Yang bisa saja seorang anak jika diajar itu emosional itu keluar, dan seorang anak itu tidak mau diajar, maunya belajar sendiri. Jadi kemungkinan susah untuk belajar. Nah, yang faktor keempat itu faktor pribadi. Bisa saja anak tersebut tidak mau belajar sehingga seorang anak tersebut akan lambat belajar. Ada empat bentuk keterlambatan anak belajar, yaitu pertama itu aspek kognitif. Aspek kognitif itu merupakan masalah-masalah dalam hal kemampuan berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan, berpikir, dan matematis. Semuanya merupakan penekanan terhadap aspek akademik atau kognitif. Nah, yang kedua itu aspek bahasa. Aspek bahasa itu merupakan kecakapan menerima dan memahami bahasa. Nah, yang ketiga itu aspek motorik. Aspek motorik merupakan keterampilan motorik perpestual. Ini sangat diperlukan untuk mengembangkan keterampilan. Nah, yang keempat itu aspek emosi. Nah, aspek emosi itu merupakan kelabilan emosi dan keimpulsifan, kelebihan emosional yang ditunjukkan oleh sering berubahnya suasana hati dan temperamen. Beberapa strategi pengajaran yang dapat dilakukan dalam membantu anak yang lambat belajar atau slow learner dibanding dengan teman-teman sekelasnya, yaitu yang pertama itu selalu memulai pelajaran dengan review atau mengulang materi sebelumnya untuk mengalihkan materi pelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua itu menggunakan bahasa sederhana namun jelas dengan perlahan. Nah, yang ketiga itu melakukan tes analisis atau analisa tugas jika akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah PR. Nah, yang keempat itu memberikan tugas yang lebih sederhana atau lebih sedikit kepada siswa slow learner dibanding teman-temannya untuk menghindari frustasi. Nah, yang kelima itu melakukan pengulangan materi jika menyampaikan materi pelajaran akan mendapatkan hasil yang lebih optimal jika disampaikan secara individual. Nah, yang keenam itu melakukan pelajaran secara
kooperatif karena anak-anak pelajar atau slow learner tidak menyenangi kompetitif. Nah, yang ketujuh itu memberikan pemahaman konsep walau membutuhkan waktu cukup lama dibandingkan dengan menghafal konsep, karena akan membuat anak lambat belajar atau slow learner putus asa. Nah, yang ke-8 itu menggunakan multi pendekatan atau motivasi belajar. Nah, yang ke-9 itu atau yang terakhir, memakai desain pembelajaran yang menampilkan siswa dalam konteks pembelajaran yang tidak pernah gagal untuk menghindari perasaan tidak berdaya. Sekian penjelasan saya mengenai keterlambatan seorang anak pelajar dan layanan yang diperlukan bagi siswa yang lambat belajar. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.